Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kalian semuanya bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan general reading lagi. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah satu-satunya orang yang akan terkoneksi kembali dengan kamu. Nah, jadi di video kali ini kita akan cari tahu ya, siapakah dia satu-satunya orang yang akan terkoneksi kembali dengan diri kamu. Oke, perlu diingat ya, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi semua hasil readingan ini guys, jangan ditelan bulat-bulat ya. Ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading ya, silahkan booking, nomor kontak adminnya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja guys, kita akan mulai tarik energinya dan kita akan tebarkan ya 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya yang malam ini sedang menyimak readingan aku. Oke, jadi langsung saja kita akan tebarkan 10 kartu di sini yang mewakili energi kalian semuanya. Oke, di sini ada kartu yang pertama, kemudian kartu yang kedua, di sini ada kartu yang ketiga, kartu yang keempat, kartu yang kelima, kartu yang keenam, kartu yang ketujuh, kartu yang kedelapan, kartu yang kesembilan, dan ini yang terakhir, kartu yang ke-10. Oke, jadi kita awali ya, kita akan melihat siapakah dia satu-satunya orang yang akan terkoneksi kembali dengan kamu. Kita awali dari kartu yang pertama. Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang merasa sedih karena rasa penyesalan dia. Karena pada saat dulu ya, sepertinya ketika dia menjalin hubungan dengan kamu ya, orang ini sering sekali menyakiti perasaan kamu oleh tindakan yang telah dia lakukan yang membuat ujung-ujungnya kamu tuh merasa sakit hati ya kepada dirinya dia. Tetapi ya, meskipun pada saat dulu kamu merasa sakit, tapi tidak membuat orang ini merasa sadar. Sampai pada akhirnya ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang benar-benar memutuskan dia secara sepihak ya, dan mencoba menjauh dari hidupnya dia untuk selama-lamanya. Karena ya menurut kamu tuh percuma gitu ya, semakin kamu mengalah, semakin orang ini nggak tahu diri ya, semakin kamu berusaha mencoba mempertahankan hubungan ini, semakin membuat hati dan perasaan kamu merasa sakit. Sehingga itulah ya, jalan satu-satunya mungkin meninggalkan dia secara sepihak agar orang ini menyadari kesalahannya. Dan pada akhirnya saya merasa di saat dia hidup tanpa kamu, ternyata tidak sebahagia yang dia bayangkan. Justru malah membuat orang ini merasa tersiksa, membuat orang ini hidupnya berantakan ya. Bahkan ada juga di antara mereka ini yang sempat mencoba membuka hati ya untuk orang baru, tapi bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, melainkan justru malah lebih parah ketimbang pada saat dia menjalin hubungan dengan kamu dulu. Sampai pada akhirnya ya dia sadar gitu bahwa hidupnya dia ini masih membutuhkan kamu. Dan dia mengakui gitu ya, pada saat dulu memang dia masih belum bisa menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu. Justru malah orang ini sering sekali menyakiti perasaan kamu oleh tindakan-tindakan yang telah dia lakukan di masa lalu gitu ya. Dan jika dilihat dari energinya dalam waktu dekat tuh, aku ngerasa bahwa dia akan muncul lagi ya di hadapan kamu, bisa muncul secara langsung atau mungkin muncul ya secara nggak langsung ya. Jadi mungkin ada juga di antara mereka ini yang kemunculannya ini secara nggak langsung ya, tiba-tiba mungkin dia DM kamu, tiba-tiba dia inbox kamu ya, tiba-tiba dia chat kamu ya. Mungkin ada yang pakai nomor baru atau mungkin ada yang pakai nomor samaran gitu ya. Dan pada akhirnya kamu akan tahu orang ini siapa gitu ya. Dan jika dilihat dari energinya tuh,
dia sepertinya merasa gagal move on ya, karena memang hanya kamulah satu-satunya orang yang selama ini sangat peduli terhadap dirinya dia, seperti itu. Bahkan ada juga ya, saya merasa adanya energi lain, kamu dan dia saat ini masih terikat dalam sebuah hubungan ya, tetapi hubungan yang kurang sehat, hubungan yang tanpa adanya komunikasi. Kemudian dia merasa menyesali ya atas segala yang terjadi, dan pada akhirnya dia kembali ke pelukan kamu. Kita lihat lagi. Wow. Dan di sini saya melihat ya, pada saat dulu tuh ya, pada saat dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini memang lebih banyak dramanya. Bahkan ada yang lebih parah, beberapa di antara mereka ini sempat pernah menjalin hubungan dengan orang lain pada saat dia masih terikat dalam sebuah hubungan dengan kamu, gitu. Tapi apakah kamu sadar atau tidak gitu? Yang jelas pada saat dia menjalin hubungan dengan kamu, dia pernah menghadirkan pihak ketiga tanpa sepengetahuan kamu. Jadi diam-diam di belakang kamu tuh ya dia sering ya chattingan sana sini gitu ya. Makanya kenapa dia selalu banyak alasan ketika kamu ya meminta waktu darinya hanya sekedar berkomunikasi ya. Yang bilangnya ada urusan pekerjaan lah, yang bilangnya ada urusan lemburan lah ya, yang katanya menemui keluarganya lah dan lain sebagainya. Padahal tidak, pada saat dulu ternyata dia lebih banyak meluangkan waktu dia untuk orang lain ketimbang kamu. Tetapi karena pada saat dulu kamu gak mau bertengkar sama dia, sehingga kayak kamu tuh mengambil sikap mengalah ya, agar tidak terjadi pertikaian yang semakin besar. Tetapi kata hati kamu, batin kamu ini tahu gitu ya, bahwa seolah-olah makin kesini tuh makin ada yang janggal ya. Makin kesini dia tidak seperti yang dulu, seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu. Tetapi karena kamu gak punya bukti yang sangat kuat, sehingga kamu tuh hanya bisa diam dan mengalah ya. Terus di antara mereka ini juga tipikal orang yang menurut aku tuh dia orangnya kayak suka bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan batin perasaannya. Sehingga aku tuh ngerasa bahwa posisi kamu pada saat dulu sering banget tidak dihargai sebagai seorang kekasih. Kenapa? Ya karena ketika orang bisa menghargai pasangannya ya, tentu tidak akan seperti dia. Pasti kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi, dia selalu berpamitan kepada seseorang yang dia cintai agar tidak menimbulkan kecemasan atau kekhawatiran. Tetapi orang ini tidak, justru malah kayak orang ini tuh suka bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan perasaan kamu gitu ya. Jadi ya udah gitu, dia suka bertindak suka-suka dia tanpa memikirkan ya apakah kamu tuh saat ini sedang menanti kabar dia atau enggak, apakah kamu tuh saat ini mencemaskan dia atau tidak. Dia tidak pernah memikirkan itu, karena yang dia pikirkan tuh hanyalah kesenangan dia aja. Dan di sini tuh aku merasa ya bahwa kamu tuh sepertinya saat ini sudah merasa bahagia dengan posisi kamu sekarang ya, ketimbang pada saat kamu menjalin hubungan dia dalam artian tuh kayak ketimbang pada saat kamu menjalin hubungan dengan dia seperti yang dulu gitu. Karena saat ini tuh kayak kamu lebih bisa fokus membahagiakan diri kamu sendiri ya. Saat ini ada juga di antara kamu yang fokus ke keluarga kamu, bahkan ada juga di antara kamu tuh yang lebih memilih ya memikirkan fokus karir atau pekerjaan kamu. Karena ya menurut kamu tuh kayak kamu tuh masih belum siap ya untuk membuka hati ya buat orang baru, apalagi ketemu dengan orang-orang yang pernah menjalin kisah cinta dengan kamu di masa lalu gitu. Tapi kamu nggak bisa melawan gitu, karena dalam waktu dekat ada beberapa di antara mereka yang secara tak terduga dan tiba-tiba akan muncul di hadapan kamu, bisa secara langsung ataupun tidak, seperti energi yang saya baca ya di awal. Dan di sini saya melihat ya adanya energi lain, kayak kamu tuh ada rasa ketakutan ya yang aku rasakan. Gak tahu takut kenapa, apakah takut menjalin hubungan baru, atau mungkin kamu jadi takut gitu ya melangkah untuk membuka hati bersama orang baru gitu. Karena jika dilihat dari energinya tuh kayak luka yang ada di dalam batin kamu ini masih belum sepenuhnya sembuh
Jadi kayak masih dihantui rasa kecemasan, rasa kekhawatiran akan kegagalan dalam menjalin suatu hubungan. Sehingga itu alasan kenapa saat ini kayak kamu tuh lebih fokus ya, fokus ke keluarga kamu, fokus ke karir kamu, fokus membahagiakan diri kamu, fokus self healing gitu ya, menyembuhkan mental kesadaran kamu gitu. Karena ya terlalu sakit gitu ya, beban luka yang telah dia tinggalkan, seperti itu. Jadi kayak harapan kamu tuh saat ini ya kamu berbahagia dengan kondisi kamu sekarang gitu ya. Kamu kayak tidak begitu fokus ke arah kehidupan cinta, melainkan fokus kamu saat ini fokus ke arah pengembangan karir. Dan di sini memang yang aku rasakan ya, saat ini kondisi kamu jauh lebih baik ya. Terutama masalah finansial kamu yang sepertinya sudah mulai tumbuh dan berkembang setelah lepas dari dirinya dia. Jadi kayak secara karir baik, secara mental kamu juga lebih sehat gitu ya, nggak depresi-depresian lagi. Terus aura kamu juga sepertinya lebih terpancar terang gitu ya. Bahkan di saat diri kamu masih belum siap untuk membuka hati bersama orang-orang baru, banyak sekali ya orang-orang yang berusaha ingin mendekati kamu untuk mendapatkan hati dan perasaan kamu. Tetapi karena adanya luka lama di masa lalu, sehingga membuat diri kamu ini kayak masih belum merasa siap. Kayak kamu tuh hanya menganggap orang-orang yang mendekati kamu tuh hanya sebagai teman biasa. Kenapa? Ya karena kamu masih belum siap gitu ya, membuka hati untuk orang-orang baru. Dan saat ini memang yang aku rasakan tuh tensionnya kamu atau fokusnya kamu saat ini lebih ke arah harapan dan pencapaian. Karena banyak sekali ya sepertinya harapan-harapan kamu yang tertunda gara-gara memikirkan kehidupan cinta yang kurang berkembang. Jadi kayak saat ini tuh ya udah, aku nggak terlalu fokus sama kehidupan percintaan. Lebih baik saat ini aku fokus ke arah pencapaian hidup yang sempat tertunda gara-gara memikirkan kehidupan cinta yang nggak karu-karuan gitu. Jadi di sini yang aku lihat tuh banyak sekali ya peluang-peluang yang datang ke kamu. Bahkan banyak juga ya kayaknya saat ini kok kayak tawaran-tawaran ya, project-project baru yang menghampiri kamu. Nggak cuma pasangan aja gitu ya, tapi juga banyak sekali ya tawaran-tawaran pekerjaan gitu. Itu semua karena potensi kamu yang kembali tergali. Dan di sini memang yang aku rasakan tuh pada saat dulu hidup kamu terlalu dikontrol sama orang lain. Dimana seseorang yang mengontrol hidup kamu, dia adalah seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan diri kamu dulu. Jadi kayak seolah-olah itu ruang gerak kamu ini terlalu dibatasi sama dia ya. Tetapi pada kenyataannya justru malah dia sendiri yang bertingkah gitu. Kamu selalu menuruti keinginannya, tapi orang ini tidak pernah mendengarkan kata-kata kamu. Justru malah dia lebih suka bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan seberapa tertekan batin perasaan kamu. Jadi ada korelasinya ya. Dan di sini tuh kayak ya pada saat dulu kamu tuh benar-benar merasakan adanya ketidakbebasan. Meskipun kamu ya udah punya pasangan, tapi hidup kamu ini kayak serasa di penjara gitu. Karena begini dilarang, ya begitu dicemburuin, begini pun masih dicurigain. Jadi kayak membuat hati kamu tuh jadi merasa nggak tenang. Karena pada saat dulu diri kamu tuh selalu dikontrol ya, hidup kamu selalu dikendalikan sama dia. Sehingga itulah alasan kenapa ya banyak sekali gitu ya project-project yang tertunda, banyak sekali penolakan tawaran-tawaran pekerjaan ya. Dan itu juga salah satu alasan kenapa mungkin pada saat dulu kamu tuh sering sekali ya menerima teguran-teguran dari atasan-atasan kamu ya, gara-gara kerja kamu berantakan, gara-gara mungkin kamu gak konsisten ya dalam bekerja gitu. Karena kamu terlalu banyak sekali mengorbankan kebahagiaan kamu sendiri demi dia. Seperti itu. Dan saat ini kayak ya kamu tuh merasa lebih happy gitu ya, lebih bahagia meskipun kamu tidak ada pasangan gitu. Dan di sini aku melihat ya adanya energi lain. Jadi kayak kamu tuh saat ini benar-benar merasa ingin mencari penuntun spiritual ya. Jadi kayak
ya kamu tuh kayak ingin mencari pencerahan ilahi, ya ingin menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Karena sebenarnya banyak sekali ya tekanan-tekanan mental di masa lalu tuh yang belum hilang, seperti itu. Dan di sini sih memang dalam beberapa waktu ya, karena di sini ada kartu Queen of Swords, jadi kayak mau nggak mau dalam waktu dekat atau mungkin saat ini sudah terjadi, kamu akan dihadapkan lagi sama orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kamu di masa lalu. Ya, dimana di sini kan ada gambarannya ya, ada seseorang yang sedang membawa pedang, artinya dalam waktu dekat kamu akan dihadapkan oleh seseorang yang mungkin pada saat dulu pernah menyerang mental kamu, ya mungkin pada saat dulu dia pernah menyerang kondisi psikologi kamu, ya, dan itu tidak bisa kamu hindarkan. Dimana orang yang akan bertemu kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya dihantui rasa penyesalan, dan dia ingin meminta maaf ke kamu dan ingin memulai awal ya, memulai awal yang baru gitu. Jadi kayak yang aku rasakan tuh, dia sepertinya saat ini sudah menyesali dan dia sudah bertransisi menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua terjadi karena dia merasa bahwa tidak bisa move on dari hidup kamu gitu. Tapi ya terserah kamu gitu ya. Kan dalam artian keputusan ada di tangan masing-masing. Ya, gunakan tarot ini sebagai bimbingan spiritual aja, ambil sisi positifnya ya, dan buang sisi negatifnya. Jadi mana yang membuat diri kamu merasa bahagia, maka itulah yang harus kamu pilih. Jika kamu merasa tidak siap untuk kembali sama dia, it's okay. Mungkin mengikhlaskan adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baru gitu ya. Karena jika dilihat di sini tuh dari energinya, meskipun dia akan menghampiri kamu, meskipun dia akan terkoneksi dengan kamu kembali, tapi itu tidak membuat mental kamu langsung sembuh gitu. Karena ya sepertinya terlalu berat ya luka yang telah dia tinggalkan. Wow. Dan di sini saya merasa ya bahwa di sini adalah pesan semesta yang memang harus kamu dengarkan ya dari kartu ini. Jadi kayak saya melihat kamu kedepannya harus bisa berhati-hati ya dalam memilih pasangan gitu ya, agar tidak terjebak dalam lubang yang sama. Karena bagaimanapun juga penampilan fisik seseorang itu tidak bisa menjamin ya sebaik apa orang tersebut. Jadi jangan pernah menilai orang berdasarkan fisiknya saja, tapi nilailah dari kebaikannya gitu ya, karena fisik itu menipu. Terus jika dilihat dari energinya, pesan semesta yang harus kamu ambil, kamu harus bisa lebih bijak lagi ya dalam berkenalan dengan orang-orang yang baru. Karena nggak semua orang yang kamu lihat ya baik di awal belum tentu juga akan berakhir membahagiakan juga. Jadi kayak ya di sini kamu harus bisa menikmati prosesnya, karena proses hubungan itu tidak bisa dijalani hanya beberapa minggu, beberapa bulan ya kemudian kamu bisa memutuskan. Jadi memang butuh proses ya, agar kedepannya kamu tidak terjatuh di lubang yang sama gitu ya. Terus saat ini saya melihat ya bahwa kamu saat ini kayak menjadi pribadi yang merasa kurang percaya diri akibat banyaknya segala kegagalan-kegagalan yang terjadi di masa lalu, sehingga membuat diri kamu tuh saat ini jadi kayak lebih sering rasa minder ya, membuat diri kamu tuh saat ini jadi merasa kurang berekspresi, membuat diri kamu tuh jadi kayak merasa selalu kurang ya di mata siapapun. Dan aku nggak menyalahkan kamu, karena itu semua terjadi akibat kekecewaan yang terjadi di masa lalu gitu ya. Jadi kayak ya kamu saat ini mungkin lebih banyak menjadi pribadi yang pendiam, kamu jadi lebih menjadi pribadi yang trust issue gitu ya, yang artinya tuh jadi kayak nggak mudah percayaan lagi gitu ya terhadap siapapun. Terus yang aku rasakan beberapa di antara kamu juga sepertinya lebih banyak kayak
merenung ya, lebih banyak kayak menjadi pribadi yang introvert gitu. Karena rasa kepercayaan diri kamu hilang setelah kamu tahu bagaimana rasa sakitnya dikecewakan di masa lalu. Sebenarnya yang mengecewakan kamu di masa lalu itu banyak ya, nggak cuma orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu ya, tapi di antara kamu ini juga sepertinya pernah mengalami rasa kekecewaan ya, dikecewakan oleh orang-orang terdekat kamu. Entah kamu tuh dikecewain teman kamu, entah kamu dikecewain keluarga kamu ya, sehingga membuat diri kamu tuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri gitu, kurang percaya diri, kurang ekspresi gitu ya. Terus saat ini pun aku juga melihat ya bahwa sebenarnya harapan cinta di dalam hidup kamu tuh masih ada. Artinya kayak ya mungkin meskipun gak sekarang ya, atau suatu saat kamu tuh berharap bisa dipertemukan sama orang-orang yang benar-benar tulus gitu. Meskipun ya orang-orang tulus itu sebenarnya ada di sekitar kamu, tetapi karena ketakutan kamu di masa lalu, sehingga itu yang membuat diri kamu tuh merasa maju mundur gitu ya, antara ingin lanjut ya pendekatan sama dia atau lebih baik diakhiri gitu. Karena ya kamu masih belum siap gitu ya menerima segala konsekuensi yang pernah terjadi di masa lalu. Dan saat ini saya melihat kamu pun juga sepertinya menjadi pribadi yang sedikit tertutup ya. Jadi kayak lebih tertutup, nggak mudah welcome gitu ya sama orang-orang yang ingin kenalan sama kamu. Terus kamu juga orangnya itu kayak saat ini terlalu membatasi diri gitu ya untuk mencari kenalan sana sini. Jadi kayak kamu tuh saat ini lebih memasrahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Kalau ada jodoh ya alhamdulillah gitu ya. Kalaupun masih belum dipertemukan dengan orang yang baik, ya udah jalani karirku dulu, jalani kehidupanku dulu ya, fokus membahagiakan keluarga dan diriku sendiri, itu akan jauh lebih baik. Jadi kayak prinsipal kamu tuh saat ini lebih ke arah situ ya. Dan di sini yang harus kamu waspadai ya, saat orang ini terkoneksi lagi dengan kamu ya, karena yang perlu kamu waspadai itu adalah masalah emosi. Karena apabila emosi kamu tidak terkendalikan, ini akan memicu pertikaian baru. Jadi sebelum hal itu terjadi, di sini aku beri pesan kepada kamu, karena ketika orang ini hadir lagi di dalam kehidupan kamu, aku yakin bahwa diri kamu ini masih dipenuhi dengan gejolak emosi dan rasa kekecewaan gitu ya. Jadi emosi itu boleh, rasa kecewa itu juga boleh, tapi jangan terlalu berlarut-larut dalam emosi dan kekecewaan, karena itu juga akan menghancurkan diri kamu sendiri gitu. Jadi kayak kedepannya itu ketika orang ini terkoneksi dengan kamu kembali, ya kamu harus bisa kontrol emosi kamu, kontrol rasa kekecewaan kamu ya, ngomong secara baik-baik ya, dilihat apa maksud dan tujuan dia mendekati kamu kembali. Karena jika dilihat dari energinya, sebenarnya tujuan dia itu baik, dimana dia ingin kembali ke kamu, membuka lembaran yang baru yang jauh lebih baik dan menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan kepada diri kamu. Tetapi karena di sini kamu masih menyimpan emosi, trauma dan luka, sehingga itu yang menjadi warning ya, kayak ya kamu lebih harus berhati-hati, karena apabila hal itu tidak dikendalikan, ya ini tuh akan menjadi perpecahan baru gitu ya. Oke, dan di sini kita akan coba buka lagi ya, kita clear up terlebih dahulu. Kita coba tebarkan lagi ya 10 kartu untuk menarik energi-energi baru, karena semakin banyak kartu yang terbuka akan semakin banyak energi yang terbaca. Jadi kita akan lihat lagi ya, di sini kita akan lihat untuk menarik energi baru. Kita lihat ya, kita lihat satu-satunya orang yang akan kembali ya
terkoneksi dengan kamu, satu-satunya orang yang akan terkoneksi kembali dengan kamu. Kita tebarkan 10 kartu. Kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, kartu yang kelima, kartu yang keenam, kartu yang ketujuh, kartu yang kedelapan, kartu yang ke-9, dan yang terakhir kartu yang ke-10. Oke, mari kita lihat siapakah dia, satu-satunya orang yang akan terkoneksi kembali dengan kamu. Oke, jika dilihat dari energinya ya, saya merasa kamu dan dia ini sebenarnya masih terikat dalam sebuah ikatan hubungan, tetapi karena ketidakdewasaan dari dia sehingga membuat hubungan kamu tuh stuck ya, jalan di tempat, karena kamu dan dia ini sebenarnya memiliki satu tujuan, satu harapan yang sama, tetapi karena ketidakdewasaan dari dia dan keegoisan sehingga harapan tersebut tuh sepertinya sangat susah untuk digapai. Karena jika dilihat ya, kondisi hubungan kamu tuh semrawut ya, kondisi hubungan kamu tuh kayak bagaikan benang kusut gitu. Itu semuanya terjadi karena kurang kesadaran ya dari salah satu di antara kalian. Entah dia yang kurang sadar akan sifat ketidakdewasaannya, atau mungkin kamu yang gak sadar gitu ya, bahwa selama ini cara kamu mencintai dia yang salah, sehingga membuat kondisi situasi hubungan kamu tuh semakin lama semakin rumit, meskipun kalian berdua sejatinya sama-sama saling mencintai satu sama lain dan memiliki satu tujuan, satu harapan yang sama. Karena jika dilihat tuh ya, kenapa dia mau komitmen sama kamu? Ya karena dia merasa bahwa kamu tuh punya sefrekuensi sama dia, punya satu tujuan yang sama, di mana tujuan kamu juga sama-sama ingin mencari komitmen. Ya kalau bisa komitmen ini bisa dibawa sampai ke pernikahan. Jadi itulah alasan kenapa orang ini mau gitu ya menjalin hubungan dengan kamu, meskipun dia sadar bahwa kamu dan dia ini terlalu banyak perbedaan sifat dan karakter. Kamu orangnya satset, sedangkan dia orangnya lemot gitu ya. Kamu tuh orangnya dewasa, sedangkan dia orangnya childish, terlalu kekanak-kanakan. Terus kamu tuh tipikal orang yang cara berpikir kamu simple, sedangkan dia ini orangnya cara berpikirnya dia ini kayak susah untuk dimengerti gitu ya. Wow. Terus aku juga melihat ya bahwa sebentar ya, saya lihat energinya lebih dalam. Jadi aku ngerasa yang membuat kenapa hubungan kamu stuck ya, selain dia orangnya kurang dewasa, beberapa di antara mereka ini juga sebagian ini sepertinya masih ada keterikatan antara dia dengan cinta lamanya gitu ya, entah kamu sadar atau tidak. Karena kayak ya nggak tahu ya apakah dia ini gagal move on atau tidak, apakah orang ini masih sayang dengan masa lalunya atau tidak. Yang jelas itu juga menjadi salah satu penghambat gitu ya, kenapa hubungan kalian ini tidak bisa berkembang, karena dia masih ada sepertinya keterikatan dengan masa lalunya. Meskipun hubungan dia sudah berakhir ya, tapi nggak tahu kenapa ya, kayak terkadang tuh di dalam benaknya dia ini kayak masih suka kepikiran gitu ya, masa lalunya. Makanya kan mungkin ada ya beberapa di antara mereka ini yang mereka ini sudah nggak ada ikatan gitu, tapi bilangnya tuh kayak ya kita ini putus secara baik-baik, kita ini kayak masih temenan gitu ya, kita ini kayak masih bestian gitu ya. Padahal jika dilihat dari energinya tuh bukan itu konteksnya, melainkan tuh kayak dia ini masih belum bisa 100% melepaskan keterikatan antara dia dengan masa lalunya gitu. Jadi kayak ya masih suka dia bawa gitu. Ketika kamu menanyakan, loh kamu tuh kayak masih follow-followan ya sama mantan kamu? Enggak kok, aku tuh sama dia ya putus baik-baik, kita tuh cuma berteman aja gitu ya. Ada yang alasannya seperti itu. Jadi itu juga salah satu menjadi penghambat. Terus di antara mereka ini juga tipikal orang yang
yang sepertinya itu nggak totalitas ya dalam menjalin hubungan, karena kayak masih suka setengah-setengah gitu. Kadangkala dia yakin sama kamu, tapi kadangkala dia ragu sama kamu. Ketika dia yakin, dia tunjukkan ya rasa sayangnya dia dengan cara memanjakan kamu ya, dengan cara membahagiakan kamu, atau mungkin dia selalu itu menuruti keinginan kamu. Tetapi ketika rasa keraguan dia muncul, seketika itu dia seolah-olah bisa menjadi pribadi yang berbeda. Tiba-tiba ya nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu tidak melakukan kesalahan, tiba-tiba dia bersikap jutek terhadap diri kamu ya. Tiba-tiba dia bertingkah gitu ya, yang membuat diri kamu tuh semakin pusing ya. Terus kadang-kadang ya dia ini kayak bete-bete sendiri gitu ya, yang bikin masalah siapa tapi marahnya ke kamu. Ada yang seperti itu ya. Jadi itu juga salah satu hal kenapa hubungan kamu tuh terkadang rasanya stuck gitu. Padahal dia ini ada keinginan ya, dia ada keinginan untuk membawa hubungan ini ke titik yang lebih serius. Tetapi jika dia masih bergeming ya dengan kerumitan-kerumitan hidupnya dia, ya maka susah rasanya membuat hubungan ini jadi berkembang. Ya saat ini tuh kayak kamu nggak bisa berharap banyak sih sama dia gitu, karena bisa bertahan sampai di titik ini aja kamu sudah wasyukurilah gitu ya, sudah alhamdulillah banget gitu ya. Jadi kayak kamu tuh ya saat ini hanya bisa pasrah gitu ya, berharap agar semesta tuh memberikan jalan kemudahan agar kalian ini bisa bersatu gitu ya. Karena jika dilihat dari energinya itu ya kamu udah cukup berkorban banyak demi dia gitu ya. Sudah banyak sekali ya tetesan air mata yang sudah kamu curahkan demi dia gitu ya. Jadi kayak kamu saat ini hanya bisa pasrah gitu ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saat ini sih entah kamu sadar atau tidak ya, memang ada sebagian di antara mereka ini yang sepertinya sudah menunjukkan perubahannya ya, artinya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ada juga yang bertolak belakang, ada juga yang makin kesini dia semakin parah. Semakin parah tuh seperti apa sih? Ya semakin tidak sesuai sama apa yang kamu harapkan gitu. Karena keinginan kamu gini, tapi tindakannya gitu ya. Harapan kamu gini, tapi kenyataannya seperti itu. Tapi ada juga gitu ya, yang mungkin dulunya dia ini selalu menyakiti perasaan kamu, tapi saat ini dia sudah berubah gitu ya. Berubah apa? Ya berubah menjadi pribadi yang sesuai sama apa yang kamu inginkan. Meskipun perubahannya nggak 100%, tapi setidaknya dia ini ada inisiatif ya untuk berubah ya menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu. Dan di sini memang saya merasa perkenalan kamu dan perkenalan dia pada saat dulu ini sepertinya terlalu singkat ya. Dan kamu sama dia pun juga beberapa ini ada yang kenalnya ini kayak kenal lewat sosmed, ada juga yang dikenalin temen gitu. Dan kalian tanpa melewati proses yang cukup panjang langsung memutuskan untuk jadian gitu ya, tanpa memikirkan apakah ya karakter orang ini sesuai sama apa yang kamu harapkan atau tidak gitu ya. Bermodalkan rasa nyaman ya 1, 2, 3 minggu gitu ya, atau beberapa bulan kemudian kalian langsung memutuskan jadian. Padahal namanya suatu hubungan itu dibutuhkan ya adanya proses gitu ya, untuk mengenal satu sama lain, untuk mengetahui sisi baiknya apa, sisi buruknya apa gitu, agar kamu tuh bisa menyesuaikan apakah orang ini layak untuk kamu perjuangkan atau tidak. Karena di masa lalu tuh karena dia terlalu kejar-kejar kamu ya, dia terlalu terobsesi ingin mendapatkan kamu, sehingga ya yang awalnya semula kamu ragu pun juga merasa yakin gitu ya ketika melihat pengorbanannya di masa lalu dulu. Terus wow, ini tetap ya, ini ada energi bayang-bayang di masa lalu. Jadi kayak aku tuh merasa kedepannya hubungan ini akan tetap seperti ini ya, apabila pasangan kamu tidak segera menyadari kesalahannya. Artinya apa?
ya ketika dia menginginkan hubungannya bisa berkembang menjadi lebih baik, ya sudah, ikhlaskan gitu ya apa yang pernah terjadi di masa lalu. Mungkin ada juga ya beberapa di antara mereka ini yang nggak bisa lepas sama bayang-bayang masa lalunya karena mengingat rasa sakit yang pernah dia tinggalkan. Tapi ada juga gitu ya beberapa di antara mereka ini yang terbayang-bayang masa lalunya karena masih ada keterikatan batin yang sangat susah untuk dia lupakan. Jadi ini akan sangat berpengaruh terhadap nasib kedepannya hubungan kamu apabila pasangan kamu masih tetap ya kayak ada di lingkungan atau circle bayang-bayang masa lalunya gitu ya, kayak masih follow-followan, masih cacatan gitu ya. Itu kayak ini akan bisa menjadi penghambat gitu ya. Dan di sini sih ya memang ya tidak ada segala pengorbanan dan perjuangan itu yang akan sia-sia. Mungkin pada saat sekarang dan flashback ke belakang ya, banyak sekali pengorbanan ya, rasa tangisan yang sudah kamu keluarkan demi dia. Tapi percayalah ke depannya ya, kamu akan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang telah kamu perjuangkan. Terus saya juga melihat ya bahwa kedepannya tuh dia akan lebih ya, yang aku rasakan tuh dia akan lebih mencintai kamu, dia akan lebih memanjakan kamu, dan yang jelas terlihat di sini kamu nantinya akan merasa berbahagia setelah semua kesedihan ini terlewati. Dan di sini memang saya merasa bahwa terkadang tuh kamu sering ya merasa kesepian, sering banget merasa kosong gitu karena ya mungkin seseorang yang kamu sayangi dia tidak pernah hadir di dalam kehidupan kamu ya. Seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.